Cari bisnis yang gampang. Kalau ada, aku juga mau. Banyak banget yang nanyain, kalau mau bisnis, mulai bisnis apa sih yang gampang? Sebenarnya, tidak ada bisnis yang gampang. Semua ada trade-off-nya, semua ada aktivitasnya. Kita harus melakukan tanda kutip pengorbanan. Tapi kalau pertanyaannya dirubah jadi bisnis apa yang gampang dimulai? Nah, aku ada jawabannya. Simak terus. 1-3 November ini aku akan ngadain acara Fast Track Team Dynamics Advance di Jogja. Daftar sekarang yuk, tempat terbatas. Ditunggu ya. Halo, aku Areko Prasetyo. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain tentang bisnis apa yang gampang dimulai. Buat Anda yang belum kenal sama aku co-founder High Speed Flow dan COO di blayleomall.com. Kalau ngomongin tentang bisnis apa yang gampang dimulai, gampang yang dimulai ini perlu kita definisikan dulu ya, teman-teman ya. Yang pertama, ada permintaan pasarnya. Yang kedua, risikonya rendah. Yang ketiga, fleksibel. Dan yang keempat, atau yang paling penting adalah biaya awalnya rendah. Aku nggak bilang zero, tapi biaya awalnya itu cukup rendah atau cukup ringan sehingga kita semua bisa memulainya. Contohnya apa, Mas Ari? Yang pertama, dropshipper. Ini umum banget. Tahun ini, tahun lalu, sama. Dropshipper ini adalah bisnis yang cukup mudah. Anda tinggal menyiapkan modal yang sangat sedikit, biasanya cuma butuh kuota, atau mungkin barang sampel, di mana kita tidak perlu mempunyai produknya. Kita promosikan dari supplier dan kita jual ulang, baik di marketplace, di Facebook, maupun melalui iklan. Sumber produknya teman-teman bisa ngambil dari supplier di marketplace atau di platform seperti blayleomall.com. Ini iklan. Kemudian yang kedua adalah jasa menulis artikel. Meskipun terlihat sederhana, ternyata permintaannya banyak dan ini mudah dilakukan. Anda tinggal belajar gimana cara menulis artikel yang baik. Yang baik dalam arti mudah dibaca oleh pengunjung dan juga baik secara SEO. Menulis ini kan sebuah hal yang tidak membutuhkan modal. Teman-teman perlu belajar dan perlu menjual jasa penulis. Aku kenal banyak banget teman-teman yang punya jasa penulis dan cukup besar dan ordernya itu banyak. Artinya ini juga bisa dimulai oleh Anda yang baru mau mulai bisnis, membuka jasa penulis. Yang ketiga adalah reseller produk. Kalau dropshipper itu kita tidak membeli produknya atau hanya mempromosikan aja, kalau reseller biasanya ada stok, meskipun mungkin stoknya nggak banyak ya. Kenapa? Karena akan mempacking dan mengirim sendiri. Biasanya reseller ini akan bagus kalau dijual lokal di kota kita sendiri. Dimana kalau menunggu pengiriman dari pusat itu agak lama, dan kalau kita bisa menjual di lingkungan kita sendiri, di lokal kita sendiri dengan harga yang kompetitif, ini jadi bisnis yang juga menarik. Terus yang terakhir, sebuah bisnis yang gampang untuk dimulai adalah menjual keahlian. Dalam arti Anda bisa membuat kursus online. Nah, ini tidak perlu topik yang terlalu berat atau terlalu rumit. Apa hal-hal yang Anda sering bisa lakukan atau Anda jago di hal tersebut dan ajarkan ulang dalam bentuk video dan dijual sebagai kursus online. Bisa jadi video, rekaman, atau Anda membuat kelas online di Zoom atau di WhatsApp. Medianya bebas, tapi pada intinya Anda mengajarkan sebuah skill yang bisa dijual dan yang banyak orang butuhin. Nggak perlu sesuatu yang sangat rumit, tapi aku pernah tahu ada orang yang jualan kelas Canva itu muridnya ribuan dalam dan luar negeri. Orang Indonesia, ibu-ibu, artinya teman-teman juga bisa melakukan hal yang sama. Atau mungkin keahlian fisik, seperti cara membuat kue misalnya, itu bisa dijual. Karena apapun keahlian Anda, pasti ada orang yang ingin belajar. Dan jangan kira semua orang jago, pasti juga banyak orang yang ingin belajar kemampuan Anda. Itu bisnis yang gampang untuk dimulai. Tidak ada bisnis yang gampang. Yang ada kita mau melakukannya, kita mau menukar waktu dan tenaga kita untuk bisnis itu agar tumbuh dan sukses atau tidak. Sampai ketemu lagi, aku Areko Prasetyo.